Selamat datang kembali di channel Bacito. Terima kasih bagi kamu yang udah klik video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe serta like-nya. Semoga channel ini selalu berkembang dan dapatkan selalu update terbaru dari channel ini. Seperti biasa, kita akan kembali menceritakan sebuah peristiwa ataupun kasus yang akan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap lingkungan sekitar. Pada video kali ini kita akan menceritakan sebuah kasus ataupun peristiwa naas yang dialami oleh seorang siswi SMP. Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung aja ke ceritanya. Seorang siswi di SMP yang ada di salah satu kabupaten Mojokerto, kita sebut aja namanya Yuni, dikabarkan oleh keluarganya setelah menghilang selama 4 minggu. Pada awalnya, Yuni ini pamit kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke pasar malam bersama teman-temannya. Yuni ini pergi sendiri menggunakan motor Beat pada waktu itu. Namun, setelah beberapa hari, bahkan sampai beberapa minggu, Yuni ini tidak kunjung pulang. Tidak ada kabar apakah ia ini masih hidup atau udah meninggal. Akhirnya, pihak keluarga pun berinisiatif mencari Yuni. Kenapa? Karena semenjak pamit dari pasar malam, Yuni ini tidak ada kabar lagi. Ketika keluarga berusaha untuk nelpon, tapi HP Yuni ini nggak pernah aktif. Nomornya ini nggak pernah aktif ketika dihubungi oleh keluarga ataupun temannya yang lain. Tentu hal ini mendatangkan kecurigaan bagi keluarga Yuni. Hingga pada akhirnya keluarga si Yuni ini melapor kepada pihak kepolisian. Ia melaporkan bahwa Yuni beberapa minggu ini tidak pulang ke rumah sejak ia pergi pamit kepada orang tuanya untuk pergi jalan ke pasar malam. Setelah dilaporkan, maka pihak kepolisian pun langsung bergerak mencari keberadaan si Yuni. Akhirnya, setelah beberapa hari pencarian, maka ditemukan ataupun terdapat titik terang, yaitu ponsel si Yuni, yang pada waktu ia pergi ke pasar malam, Yuni ini juga membawa ponsel. Nah, dari ponsel itu polisi mendapatkan jalan untuk mengungkap kasus kehilangan si Yuni. Dari penyelidikan, maka terungkaplah kasus siapa pelaku ataupun yang terlibat dalam kasus ini. Maka kepolisian pun telah menangkap 2 orang yang sebut saja inisialnya Didi dan Dodo gitu ya. Didi ini dan juga Dodo merupakan teman sekelas dari Yuni, sama-sama kelas 9 di SMP di salah satu kabupaten di Mojokerto. Pelaku bernama Didi dan Dodo ini ternyata telah membunuh si Yuni. Hal itu ditemukan dari kesaksian mereka. Ketika si Didi dan Dodo ini membunuh si Yuni, mereka pun langsung mengambil barang-barang milik si Yuni seperti handphone serta motornya. Nah, handphone ini dijual oleh pelaku dengan seharga 1 juta di sebuah counter. Setelah handphone itu berhasil dijual, maka mereka pun membagi hasil dari penjualan handphone tersebut. Kronologinya adalah si Didi beserta Dodo ini menjual HP ke counter. Nah, dari counter ini ada salah satu ataupun seorang warga yang membeli HP yang udah dijual sama si Didi gitu. Jadi, HP yang udah dibeli counter dari si pelaku akhirnya dibeli oleh salah seorang warga. Nah, dari warga inilah diketahui bahwa HP itu adalah HP Yuni. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa pelaku yang masih SMP ini gitu ya tega melakukan hal sekeji itu? Apa yang menyebabkan pelaku nekat melakukan tindakan pembunuhan terhadap si Yuni?
Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, maka didapatkanlah alasan dari pelaku membunuh Yuni adalah ketika Yuni ini pernah meminta iuran kelas kepada pelaku yang telat bayar selama 2 bulan. Nah, diketahui juga bahwa Yuni ini merupakan bendahara kelas 9 gitu. Nah, kita mungkin tahu ya yang udah pernah sekolah di sini, lo punya mungkin bendahara yang emang kayak kalau minta duit iuran atau kas kelas itu memang kayak ngegas gitu ya. Rata-rata bendahara kelas mungkin gitu cara mintanya, karena ya itu merupakan tanggung jawab dari bendahara kelas gitu ya. Nah, tentu kalau misalnya kita nggak mau bayar nih, ya tentu dia akan minta dengan paksa sekalipun, karena dia nganggap kita pun sebagai teman gitu. Jadi ya udah biasa aja gitu mintanya. Tapi kita nggak tahu nih gimana Yuni caranya meminta uang iuran kepada teman sekelasnya ini, sampai-sampai ia pun memiliki dendam terhadap Yuni. Bahkan dendam itu pun masih tetap berlanjut hingga pada kasus ia membunuh si Yuni. Kedua pelaku menceritakan kepada pihak kepolisian pada waktu itu ia menangkap si Yuni, kemudian pelaku mencekik leher si Yuni. Dari hasil autopsi juga ditemukan bahwa ada bekas di leher si Yuni yang diakibatkan oleh pelaku. Sekuat tenaga pelaku mencekik leher si Yuni hingga Yuni pun kehabisan nafas ataupun kehabisan oksigen, yang pada akhirnya kejadian itu pun menewaskan si Yuni. Ketika si Yuni ini udah nggak bergerak lagi ataupun udah dipastikan tewas oleh pelaku, maka si Didi panik gitu ya, dan Didi dan Dodo ini panik gitu setelah mengetahui bahwa si Yuni ini memang tidak bergerak lagi ataupun sudah tewas gitu. Akhirnya mereka pun berinisiatif untuk mencari wadah untuk meletakkan ataupun menyembunyikan mayat dari si Yuni ini. Nah, di sini Didilah yang mencari wadah ataupun tempat untuk menyembunyikan mayat si Yuni. Maka setelah berkeliling, si Didi ini pun mendapatkan karung yang nanti digunakan untuk memasukkan jasad dari si Yuni ini, yang bertujuan untuk menghilangkan jejak gitu ya. Tapi ada hal yang mengagetkan lagi ketika Didi mencari karung untuk menyembunyikan jasad si Yuni. Dodo melakukan hal yang tidak terduga, yaitu memperkosa ataupun menyetubuhi tubuh Yuni yang udah menjadi mayat tersebut. Hal ini pun masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Singkat cerita nih, Didi ini udah sampai ke Dodo. Akhirnya mereka pun memasukkan jasad Yuni ke dalam karung. Kemudian mereka berkeliling. Ada salah seorang saksi yang melihat mereka berdua ini panik gitu ya, melihat di mana harus disembunyikan jasad si Yuni. Mereka nggak tahu, dan pada akhirnya mereka pun berinisiatif untuk membuang jasad Yuni ke dalam sebuah parit yang berada di dekat perlintasan jalur kereta api. Setelah kejadian beberapa hari pembunuhan Yuni, akhirnya ditemukanlah jasad Yuni ini yang udah dalam kondisi memprihatinkan. Mungkin beberapa hari, bahkan ada 1 bulan jasad Yuni ini berada di dalam karung. Tentu kondisi fisik dari jasad si Yuni ini pun tentu udah berubah gitu, nggak seperti Yuni yang mungkin dikenal ketika masih hidup. Mendengar kasus ini kita tentunya sangat miris gitu ya. Kenapa? Karena tindakan kejahatan seperti pembunuhan ini yang dulu kita tahu gitu ya dilakukan oleh orang dewasa ataupun penjahat-penjahat, namun pada kurun beberapa waktu terakhir, kasus pembunuhan ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, bahkan anak-anak yang masih SMP pun bisa melakukan tindakan nekat seperti itu. Tentu ini juga harus meningkatkan kewaspadaan kita gitu. Apalagi kita mengenal orang itu baik, namun ketika kita berbuat salah satu, nanti malah menimbulkan dendam. Dan semoga dari kisah ini kita mendapatkan pelajaran, dan semoga Yuni juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisinya dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya.
Dan buat pelaku kita doakan juga supaya bertobat dan tidak akan pernah mengulangi hal seperti ini lagi, apalagi memiliki resiko yang sangat besar. Dan juga pelaku ini juga masih dalam usia yang masih produktif gitu ya, maka alangkah baiknya untuk berkarya dan membuat orang tua bangga. Dan juga bagi orang tua jangan lupa untuk selalu mengawasi anaknya, kemanapun anaknya pergi, kemanapun anaknya dengan siapa, mau kemana, itu harus diketahui oleh orang tua. Mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Bagi lo semua yang punya saran, kritik, boleh silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan terima kasih bagi kamu yang udah subscribe dan tonton video ini sampai akhir. Dan see you on the next video.